Mau saya tabok rasanya. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau seenaknya naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau impor beras dan gula, petani hancur, panen derita. Ini kau gadai lagi negara. Ekonomi makin liar, liberal buta. Asing caplok semua bidang usaha. Mau saya tabok rasanya. Agar kau lihat realita, bukan. Seniman Butet Kertarejasa menyatakan monolog yang disampaikan pada perayaan Bulan Bung Karno ia sampaikan sesuai fakta. Ia pun tidak membantah jika pantun yang dipersembahkan dalam monolognya itu menyindir calon presiden Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam pantunnya, Butet sempat menyinggung tokoh berutak bandir lantaran menyebut banjir sebagai air yang parkir. Butet juga dalam monolognya turut menyentil soal capres tukang culi. Ya memang seperti itu kok, itu fakta. Semua itu sumbernya fakta. Mengatakan banjir air parkir siapa, ya fakta. Terus menculik, kalau memang tidak merasa menculik, ya kenapa heboh gitu. Butet juga tidak menampik jika pantun yang disampaikannya tidak ikut menyindir capres dari PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo. Menurutnya, pantun yang dibawakannya merupakan ekspresi kejujuran. Ia pun mengaku senang apabila karya seni itu mendapatkan kritik. Lawang itu kejujuran saya itu ya sudah, orang lain tidak suka ya nggak apa-apa, itu hal biasa. Orang tidak suka dengan karya seni itu biasa banget, bukan seperti persoalan untuk saya. Karya seni itu saya senang kalau dikritik, membuktikan saya mendapatkan perhatian, terima kasih. Tapi saya tidak mau menjelaskan lagi karya seni saya, karya seni itulah yang kemudian bicara. Ini fakta kok. Jadi yang disampaikan itu katanya fakta. Artinya Anies itu pandir dan tukang nyolong, sementara Prabowo tukang nyulik atau culik. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau mau marah, ya marahlah pendukung kedua capres ini. Walaupun saya anggapnya tetap santai, tapi kan orang yang bersangkutan belum tentu terus bisa menerimanya. Memang ya kurang elok lah ya disampaikan di tempat yang seperti itu, apalagi bulan Bung Karno. Apa yang ingin Anda persepsikan tentang Bung Karno? Bapak pecah belah? Kan enggak, tapi bapak pemersatu. Nah, harusnya ya dia mengemukakan pantun-pantun yang jauh lebih netral dan mempersatukan. Misalnya kalau telinga dengar trompet, jangan mulut malah merepet. Si Butet memang sedang kepepet, makanya butuh ngisi dompet. Nah, itu kan pantun ya, karya seni juga kan. Kemudian rajin sekolah jangan telat, nanti dikasih permen coklat. Si Butet memang raja penjilat, seperti bangkai dikerbuti lalat. Itu juga bisa pantun. Pantun adalah karya seni. Saya juga tidak berkeberatan kalau mengkritik orang ya. Tapi apakah cocok kalau disampaikan di acara seperti Bung Karno tersebut? Dan kemudian kalau itu menyangkut fakta dan itu adalah fakta politik, nah itu agak berat juga. Walaupun karya seni kan tidak boleh kemudian menjudge sesuatu yang tidak faktual sesungguhnya. Seperti misalnya kalau pandir itu kan ya orang saya menganggap bahwa orang tidak akan pandir atau bodoh kalau dianggap bodoh. Tapi soal menculik dan soal nyolong itu perkara serius. Karena kalau memang tindak pidana itu yang dilakukan itu kan perkara serius, bukan perkara main-main sesungguhnya. Kalau saya katakan penjilat misalnya atau mau ngisi dompet, menurut saya itu lebih satir ya, tetapi bukan memfitnah. Tapi kalau misalnya bilang nyolong dan tukang culik, itu saya kira perkara serius itu, karena itu tindak pidana berat. Nyolong itu korupsi, kemudian menculik itu juga pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa. Dia pun menegaskan jika pantun itu bukan merupakan titipan dari PDIP sebagai pihak yang mengundangnya untuk mengkritik capres di luar PDIP. Ia hanya memberikan kesempatan untuk naik panggung, menemani, mengawal Sri Krishna itu mengawal.
saya diberi kesempatan untuk berekspresi di panggung itu. Maka saya bilang saya akan membaca pantun. Ya sudah, saya menulis pantun dan saya bicara. Tidak ada yang mengoreksi pantun. Pantun apa adanya seperti itu, apa yang ada di pikiran saya. Butet memang belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran pantunnya dianggap menyindir capres di luar PDIP pada acara Bulan Bung Karno. Kira semua orang harus bisa menahan diri supaya tidak terlampau agresif menyerang pihak-pihak yang lain. Apalagi yang diserang oleh Butet itu hanya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, dan misalnya tidak mengkritik Ganjar Pranowo. Saya kira dalam konteks inilah kemudian harus diletakkan betapa puisi-puisi dan sastra yang disampaikan oleh Butet itu alih-alih untuk mewujudkan pemilu yang damai, tapi justru ini akan memancing kegaduhan-kegaduhan yang saya kira akan memantik keriuhan. Bahkan sangat potensial ini akan menjadi bara dalam percikan api yang akan memanaskan situasi politik ke depan. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut, sejak dulu Butet juga kerap membuat monolog. Namun, untuk monolog di GBK akhir pekan lalu dianggapnya kurang elok. Kalau sudah seperti itu, ya sebetulnya disampaikan di acara partai. Itu seperti tidak bagus, kurang elok. Menurut Jarod, Butet sebagai seniman dan budayawan tentu memiliki dasar sehingga dapat menyampaikan isi hati ketika memiliki unek-unek. Tapi kalau seumpama itu disampaikan pada panggung lain akan lebih bagus. Kenapa? Karena dalam peringatan puncak bulan Bung Karno itu temanya kepalkan tangan persatuan. Jadi harus menyatukan berbagai macam komponen bangsa agar bisa bersatu. Untuk arahnya bagaimana mewujudkan tujuan bernegara. Itu kan bagian dari kebebasan seorang seniman budayawan untuk berekspresi. Mas Butet itu kan sejak pemerintahan Pak Harto itu kan bikin monolog waktu itu ya, dan sangat terkenal itu teater gantriknya itu ya, sehingga terbawa sampai sekarang ya, bahwa beliau menyampaikan seperti itu memang sudah seperti itu karakternya, terbuka seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu tidak bagus lah. Oke, jadi disayangkan lah oleh PDI Tidak Perjuangan. bagus lah, Harusnya kurang tetap menjaga. elok lah, kurang Ya, elok oke. begitu ya. Tapi itu kita menghargai kebebasan untuk berekspresi ya. Sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan, dan beliau juga punya dasar tentunya untuk menyampaikan. Beliau punya isi hati, unek-unek, ya silakan saja, kan gitu ya. Monolog Butet pada puncak perayaan bulan Bung Karno menyinggung sejumlah capres. Ia bicara banjir, sekaligus menyindir pihak yang menyebut banjir sebagai air yang markir. Butet lantas menyebut tokoh yang menyatakan demikian sebagai orang yang pandir. Kemudian, Butet menyampaikan pantun dan menyinggung perihal sosok yang sedang dipantau oleh KPK, tapi mengaku tengah dijegal. Sementara itu, mantan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Kis Khalifa, membalas sindiran budayawan senior Butet Kertarajasa. Loyalis baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan ini mengungkit-ungkit kasus korupsi Bansos Wakil Bendahara Umum PDIP Juliari Batubara saat menjabat sebagai Mensos. Kemudian, kasus mantan politisi PDIP Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buron. Butet yang nyolong dana Bansos itu bendahara partai, yang kabur diumpetin setelah nyolong namanya Harun Masiku, yang bikin mencret sekjen partai tempat lu pidato.